Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah metodologi penelitian kelas pendidikan biologi A 2019 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul penelitian kualitatif yang beranggotakan Dia Dwi Firnanda dengan NIM 3 digit terakhir 009, Citra Ayu Setia Pramana dengan NIM 3 digit terakhir 018, Maidiana Fevi Ocadi dengan NIM 3 digit terakhir 025, dan Trisna Animita dengan NIM 3 digit terakhir 034. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positifisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel, sumber data, dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Aksioma atau pandangan dasar. Yang pertama yaitu sifat realitas. Realitas tidak hanya yang tampak atau dapat diamati, tetapi sampai di balik yang tampak. Yang kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument sehingga peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Yang ketiga, hubungan antar variabel. Peneliti kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Yang keempat, kemungkinan generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan ke dalam informasi sehingga sampai pada tingkat makna di balik yang tampak. Yang kelima, peranan nilai. Peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi berbeda-beda. Sehingga dalam pengumpulan data, analisis dan pembuatan laporan akan terkait oleh nilai-nilai masing-masing. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Citra. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama ada tujuan, yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, dan menggambarkan realitas yang kompleks. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yaitu participant observation, dan in-depth interview serta dokumentasi dan triangulasi. Yang ketiga ada instrumen penelitian, yaitu peneliti sebagai instrumen kunci. Yang keempat ada data. Yang kelima ada sampel. Yang keenam ada analisis, yaitu analisis terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian yang dilakukan melalui analisis domain, taksonomi, dan lainnya. Yang ketujuh ada hubungan dengan informan. Yang kedelapan adalah usulan desain. Kapan penelitian kualitatif digunakan? Penelitian ini digunakan bila mana masalah penelitian belum jelas. Yang kedua, tujuan penelitian adalah untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, bila mana tujuan penelitian untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, digunakan bila mana tujuan penelitian untuk mengembangkan teori. Yang kelima, bila mana fokus penelitian terkait dengan sejarah perkembangan. Selanjutnya adalah proses penelitian. Metode penelitian kualitatif bersifat induktif. Proses penelitian kualitatif yakni
Yang pertama ada empirical social reality atau realitas sosial empiris. Selanjutnya teori dasar atau grounded theory. Yang ketiga teori substantif atau substantif teori. Yang keempat ada middle range theory atau teori menengah. Yang kelima ada formal theory. Yang terakhir adalah theoretical framework yaitu kerangka teoritis. Selanjutnya adalah pendekatan dan jenis penelitian. Peneliti menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan serta menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan itu digunakan. Jenis penelitian yang digunakan misalnya etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, partisipatoris, dan penelitian tindakan atau penelitian kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mediana Fevi Okadi. Selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Yang pertama, peneliti bertindak sebagai aktor dan sekaligus pengumpul data. Artinya, peneliti berperan dalam pengambilan data dari narasumber. Yang kedua, kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Di sini artinya, peneliti harus turun langsung ke lapangan dalam proses pengambilan data. Yang ketiga, kehadiran peneliti harus dilukiskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Di sini artinya, kehadiran peneliti harus ditulis secara eksplisit atau jelas dalam laporan penelitian yang akan dibuat. Yang keempat yaitu peneliti sebagai partisipan penuh pengamatan partisipan atau pengamat penuh. Di sini artinya peneliti berpartisipasi penuh dalam penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir, peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. Ini artinya peneliti harus jelas status dan identitasnya saat mengambil data melalui informan. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama, pertimbangan-pertimbangan kemenarikan. Artinya, lokasi yang dipilih untuk penelitian harus menarik agar menambah wawasan baru. Yang kedua, keunikan. Artinya, lokasi yang dipilih untuk penelitian baiknya memiliki keunikan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan agar penelitian yang dihasilkan lebih bermakna. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan topik yang dipilih. Di sini artinya, lokasi yang dipilih untuk penelitian harus sesuai atau relevan dengan topik yang dipilih. Hal tersebut agar hasil penelitiannya didapatkan valid dan juga jelas. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Yang dimaksud dengan kata-kata dan tindakan ini merupakan kata-kata dan tindakan dari orang yang diamati atau diwawancarai. Selebihnya adalah tambahan seperti sumber data tertulis yang dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian kualitatif adalah yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu di mana peneliti dan responden bertatap muka langsung dalam wawancara yang dilakukan. Yang kedua yaitu observasi mendalam. Observasi mendalam merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data secara tidak langsung, yaitu didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Teknik-teknik ini penting dilakukan jika dilakukan interaksi langsung dengan subjek lewat wawancara atau observasi, sehingga peneliti dapat dengan mudah menemukan makna fenomena yang diteliti dengan baik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Trisna Anindita. Baik, selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Langkah-langkah analisis data menurut konsep Miles dan Huberman yaitu seperti yang terdapat pada gambar. Yang pertama ada mereduksi data, yakni merangkum, memilih hal-hal pokok,
dan memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Yang kedua ada mendisplay data atau menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matriks, network, atau chart. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan temuan. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas dan reliabilitas. Peneliti harus mempertegas teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Beberapa teknik pengecekan keabsahan data yaitu yang pertama, keikutsertaan yang diperpanjang. Perpanjangan keikutsertaan peneliti memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Tujuan memperpanjang keikutsertaan yakni menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, serta mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Yang kedua, pengamatan yang tekun, yakni menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Yang ketiga, triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Yang keempat, pengecekan sejawat melalui diskusi. Dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan sejawat yang bertujuan untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, serta memberikan kesempatan awal untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis. Yang kelima, kecukupan referensial, yakni sebagai alat menampung dan menyesuaikan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, dengan menyimpan informasi yang tidak direncanakan dan kemudian dimanfaatkan untuk keperluan pengecekan keabsahan data. Yang keenam, kajian kasus negatif. Dilakukan peneliti dengan mengumpulkan contoh dan kasus tentang paradigma belajar dan mengajar yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang digunakan sebagai bahan pembanding. Yang ketujuh, pengecekan anggota. Hal ini sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Pengecekan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, serta kesimpulan. Untuk tahapan penelitian, yakni menjelaskan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, hingga penulisan laporan. Selanjutnya yaitu sistematika penyusunan. Peneliti mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sistematika penyusunan laporan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk bagian awal, terdiri atas halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Untuk bagian inti, terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teoritik dan atau telaah hasil penelitian terdahulu, bab 3 temuan penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Untuk bagian akhir, terdiri atas daftar rujukan, lampiran-lampiran, riwayat hidup, serta pernyataan keaslian tulisan. Itulah tadi hasil diskusi kami dengan judul penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.